Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang notasi sigma. Notasi sigma ini merupakan materi matematika wajib kelas 11 di semester ganjil. Apa sih yang dimaksud dengan notasi sigma itu? Notasi sigma merupakan bentuk penulisan dari penjumlahan suku-suku barisan bilangan. Misalkan, ada U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 sampai dengan UN, di mana suku-suku tersebut diatur menurut pola tertentu. Dari dua pernyataan di atas, dapat dibentuk bentuk umum dari notasi sigma. Berikut ini adalah bentuk umumnya notasi sigma. U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 sampai dengan UN itu sama dengan sigma UK yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan N, di mana K itu merupakan batas bawah, N itu adalah batas atas, dan UK itu merupakan rumus suku ke N. Untuk lebih memahamkan dari pernyataan atau bentuk umum notasi sigma, kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada soal yang pertama itu uraikan bentuk setiap notasi berikut ini. Soal yang A adalah sigma dari 2N yang bergerak dari N sama dengan 1 sampai 5. Contoh yang kedua, sigma dari 3N ditambah 4 yang bergerak dari N sama dengan 2 sampai dengan 4. Oke, kita langsung saja ke penyelesaian atau alternatif penyelesaian dari dua contoh di atas. Yang pertama, soalnya adalah sigma 2N yang bergerak dari N sama dengan 1 sampai dengan 5. Ingat, yang di bawah itu adalah batas bawah, yang atas adalah batas atas. 2N ini adalah suku ke N. Maka kita tulis lagi soalnya, demikian. Sigma 2N yang bergerak dari N sama dengan 1 sampai dengan 5. Maka kalau ada soal seperti ini, kita rubah. Kita ambil pennya dulu. Apa yang dirubah? N-nya. N-nya itu kita rubah atau kita ganti dari atau mulai dari 1 sampai dengan 5. Yang pertama, karena batas bawahnya 1, maka 2 kali 1 ditambah 2 kali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 2 kali 4 ditambah 2 kali 5. Kenapa hanya sampai 5? Karena di sini batas atasnya adalah 5. Kenapa ini N-nya 1? Karena batas bawahnya adalah 1. Setelah ini kita jumlahkan seperti biasa. 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6, 2 kali 4, 8, 2 kali 5, 10. Maka hasilnya adalah 2 ditambah 4, ditambah 6, ditambah 8, ditambah 10. Hasil akhirnya adalah 30. Ini adalah hasil akhir dari uraian notasi sigma poin A. Kita lanjut ke soal yang B. Sigma 3N ditambah 4 yang bergerak dari N sama dengan 2 sampai dengan 4. Kita tulis. Ingat, yang bawah adalah batas bawah, yang atas adalah batas atasnya. Di sini, soalnya sigma 3N ditambah 4. Dari N sama dengan 2 sampai 4. Jadi nanti kalau ada variabelnya, di sini adalah N, maka N-nya ini kita substitusi dengan batasnya. Mulai dari batas bawah. Berarti N-nya yang pertama itu kita ganti dengan apa? Angka 2. Nah, berarti 3 kali 2 ditambah 4, ditambah lagi, bergerak dari 2. Berarti mulai dari 2, 3, sampai 4. Kenapa hanya 4? Karena batas atasnya adalah 4. Maka dia bergeraknya dari 2 sampai ke 4. N-nya itu kita rubah atau kita ganti dari 2, kemudian 3, dan 4. 3 kali 2 ditambah 4, ditambah lagi
3 kali 3 ditambah 4, ditambah lagi 3 kali 4 ditambah 4. Jadi yang mesti diingat itu adalah ini. Kalau ada variabelnya itu kita ganti atau kita substitusi mulai dari batas bawah sampai batas atas. N-nya kita rubah dari N menjadi 2, ini dirubah menjadi 3, yang ini dirubah menjadi 4. Jadi hasil akhirnya adalah 3 kali 2 hasilnya 6, 6 ditambah 4 hasilnya adalah 10. 3 kali 3, 9, 9 ditambah 4, 13. 3 kali 4, 12 ditambah 4 sama dengan 16. 10 ditambah 13 ditambah 16 sama dengan 39. Kita hapus ini biar bersih. Nah, jadi hasil akhirnya dari soal yang B itu adalah 39. Kita akan lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Ubahlah bentuk uraian berikut ini menjadi notasi sigma. Soalnya adalah 5 ditambah 9 ditambah 13 ditambah 17 ditambah sampai UN. Ini bagaimana notasi sigmanya? Penyelesaiannya adalah 5 tambah 9 tambah 13 tambah 17 ditambah sampai dengan UN itu sama dengan sigma dari UK yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Di sini kita memperoleh U1-nya itu sama dengan 5, U2-nya 9, U3-nya 13, U4-nya adalah 17 sampai dengan UN-nya. Karena di sini tidak ada bilangannya, maka UN kita tetap tulis UN. Jadi dia batas atasnya tidak diketahui karena dalam soal itu UN. Maka kita langsung membuat pola. 5, 9, 13, 17 ini merupakan pergerakan dari sebuah pola barisan bilangan. 5 itu merupakan hasil dari 4 kali 1 ditambah 1. 4 kali 1, 4 ditambah 1 hasilnya adalah 5. 4 dikali 2 ditambah 1, 4 kali 2, 8, 8 ditambah 1 sama dengan 9. 13 dari 4 kali 3 ditambah 1. 17 juga demikian, 4 ditambah 4, 4 dikali 4 ditambah 1. Di sini ternyata ada sebuah bilangan yang bergerak, mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai UN. Dari sini kita memperoleh suku ke N sama dengan 4N ditambah 1. Maka kita memperoleh notasi sigmanya dari 5 ditambah 9 ditambah 13 ditambah 17 ditambah sampai dengan UN itu sama dengan sigma 4K ditambah 1 yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Jadi soal ini hasil akhirnya adalah sigma dari 4K ditambah 1 yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Atau selain dengan cara menemukan pola dari suatu bilangan, kita bisa menganalisisnya terlebih dahulu sehingga kita menemukan cara yang lain. Caranya yaitu dengan memperhatikan beda dari suku-sukunya. Perhatikan, sukunya itu 5, 9, 13, 17. Perhatikan, dari 5 ke 9 itu ditambah berapa? Dia ditambah 4. Dari 9 ke 13 itu ditambah berapa lagi? Ditambah 4. Ternyata dia memiliki beda yang sama. Karena suatu suku itu memiliki beda yang sama, maka disebut barisan tersebut adalah barisan aritmatik. Barisan aritmatik itu adalah suatu barisan yang memiliki beda yang sama. Rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Dengan A itu suku pertama, B-nya adalah beda. Di sini suku pertamanya berapa? Suku pertamanya itu sama dengan 5.
Kemudian bedanya berapa? Bedanya adalah 4. Maka kita substitusi saja ke dalam rumus barisan aritmatika. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Sehingga A-nya kita rubah. UN sama dengan 5 ditambah N-1 kali 4. A-nya tadi adalah 5, B-nya adalah 4. Maka hasilnya adalah 5-nya tetap. 4 dikalikan N hasilnya adalah 4N. 4 kali min 1 hasilnya adalah min 4. Maka kita operasikan. 5 dikurangi 4 hasilnya adalah 1. Ditambah 4N-nya tetap. Berarti hasilnya UN adalah 1 ditambah 4N. Atau bisa ditulis UN sama dengan 4N ditambah 1. Sehingga kita memperoleh hasil dari barisan soal di atas. Hasilnya adalah sigma 4K ditambah 1 yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Hasilnya ternyata sama. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ubahlah bentuk uraian berikut menjadi notasi sigma. Soalnya 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14 ditambah 17 sampai dengan UN. Ini bagaimana ya notasi sigmanya? Nah, notasi sigmanya adalah sigma yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan N dengan suku N-nya adalah suku UK. Maka kita harus mencari tahu UK-nya terlebih dahulu. Kita cari tahu seperti yang sebelumnya, U1-nya 2, U2-nya 5, U3 8, U4 11, U5 14, U6 17 sampai dengan UN. Kita mencoba memperoleh polanya terlebih dahulu. Polanya adalah 2 itu 3 kali 1 dikurang 1. 5, 3 dikali 2 dikurang 1. 8 itu 3 kali 3 dikurang 1. 3 kali 3, 9 dikurang 1, 8. 11 itu 3 kali 4 dikurang 1. 3 kali 4, 12 dikurangi 1 hasilnya 11. Seterusnya sampai dengan UN. Maka kalau UN itu bentuknya adalah 3 kali N dikurang 1. Di sini ada yang bergerak. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga kita memperoleh notasi sigmanya adalah 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14 ditambah 17 ditambah sampai dengan UN itu sama dengan sigma 3K dikurang 1 yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Kenapa ini K sedangkan di sini N? Karena kita memakai ini UK. Berarti K yang bergerak dari 1 sampai dengan N. Di sini K-nya sama dengan 1, maka di sini kita hanya tinggal rubah saja. Hasil akhirnya adalah sigma 3K min 1 yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Atau kita bisa mengerjakannya pakai apa tadi? Barisan aritmatika. Kita perhatikan bedanya. 2, 5, 8, 11, 14 itu memiliki beda yang sama. 2 ke 5 itu ditambah 3, 5 ke 8 itu ditambah 3, seterusnya sampai suku ke N. Jadi dia A itu suku pertamanya 2, B itu adalah bedanya 3. Maka barisan aritmatikanya gimana? UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. A-nya diganti 2, N-nya tetap N, B-nya diganti 3. A ditambah N-1 kali B sama dengan 2 ditambah N-1 kali 3. 2-nya tetap, 3 kali N, 3N, 3 kali min 1, min 3. 2 dikurang 3 sama dengan min 1 ditambah 3N atau UN sama dengan 3N min 1. Sehingga notasi sigmanya adalah dari penjumlahan 2, 5, 8, 11, 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 itu sama dengan sigma 3K min 1 yang bergerak dari 3, yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Jadi hasilnya sama, menggunakan pola seperti sebelumnya atau menggunakan barisan aritmatika hasil akhirnya sama.
Cuma kalau aritmatika itu harus memiliki beda yang sama. Kalau bedanya tidak sama, kita tidak boleh menggunakan rumus barisan aritmatik. Contoh soal yang nomor 3. Ubahlah bentuk uraian berikut ini menjadi notasi sigma. Ada perbedaan soal dari nomor 2 ke nomor 3. Kalau nomor 2 tadi di sini adalah UN, kalau di sini sudah ada nilainya adalah 33. Maka untuk menentukan notasi sigmanya, kita selesaikan dengan cara berikut ini. 5, 7, 9, 11, 5 ditambah 7 ditambah 9, barisan ini ternyata memiliki pola atau memiliki apanya ya yang sama. Kita lihat, dari 5 ke 7 itu ditambah 2, dari 7 ke 9 itu ditambah 2, seterusnya lagi ditambah 2 lagi, ditambah 2 lagi, sehingga ini merupakan barisan apa? Barisan aritmatika. Dengan A atau suku pertamanya 5 dan B bedanya adalah 2, sehingga kita bisa menentukan UN-nya dengan cara rumus aritmatika. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. A-nya nanti kita rubah 5, B-nya kita rubah menjadi 2. Berarti UN sama dengan 5 ditambah N-1 kali 2. 5-nya tetap, 2 kali N 2N, 2 kali min 1 min 2. Maka kita operasikan 5 dikurangi 2 hasilnya 3, berarti 3 ditambah 2N. Sehingga UN sama dengan 2N ditambah 3. Maka notasi sigmanya UN sama dengan 2N plus 3. Tapi di sini kita tidak mengetahui batas atasnya, sedangkan di soal itu kita di soal itu ada nilai dari batas atasnya, sehingga kita harus mencari tahu batas atasnya. Batas atasnya diperoleh dari ini. UN sama dengan 2N plus 3. 2N plus 3-nya dari sini. UN sama dengan 2N plus 3. Sedangkan di sini UN-nya adalah 33, atau nilai dari akhirnya, nilai dari batas akhirnya itu 33. Maka UN-nya kita ganti menjadi 33. 33 sama dengan 2N plus 3. 3-nya pindah ruas, 33 dikurangi 3 hasilnya 30, maka 30 sama dengan 2N. N-nya adalah 30 dibagi 2, hasilnya adalah 15. Berarti 15 ini apa? 15 ini adalah batas akhir. Sehingga notasi sigmanya adalah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 sampai dengan ditambah 33 itu sama dengan sigma dari sigma 2K plus 3 yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan 15. 15-nya itu dari sini. Kemudian 2K plus 3-nya itu dari sini. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soalnya hampir sama dengan sebelumnya. Notasi sigma dari 7 ditambah 12 ditambah 17 ditambah 22 sampai dengan 87. Kita analisis dulu. Dia ternyata memiliki beda yang sama. 7 ke 12 ditambah 5, 12 ke 17 juga ditambah 5, 17 ke 22 juga ditambah 5. Maka di sini memiliki beda yang sama. Karena memiliki beda yang sama, maka termasuk barisan aritmatika. Kita bisa mencari tahu rumusnya menggunakan rumus aritmatik. Dengan A atau suku pertama 7 dan B sama dengan 15. B sama dengan 5. Barisan aritmatika, UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Maka A-nya nanti kita rubah menjadi 7, B-nya kita ganti dengan 5. Sehingga seperti ini. UN sama dengan 7 ditambah N-1 kali 5. 7-nya tetap, 5 kali N 5N, 5 kali min 1 min 5. Kita operasikan, 7 dikurangi 5, 2, 5N-nya tetap. Sehingga UN-nya sama dengan 5N plus 2.
di sini ada angka 87, maka kita harus mencari tahu apanya tadi? Batas atas atau UN-nya. UN-nya harus kita cari tahu dulu. UN itu sama dengan 5N plus 2. 5N plus 2 dari mana? Dari sini. 5N plus 2. UN-nya adalah 87. Maka 87 sama dengan 5N plus 2. 87 dikurangi 2 hasilnya 85 karena ini pindah ruas. Maka 85 sama dengan 5N. N-nya berapa? 85 dibagi 5. N-nya sama dengan 7. 17. Maka 17 ini adalah batas atasnya. Sehingga rumusnya adalah 7 ditambah 12 ditambah 17 ditambah 22 sampai dengan 87 itu sama dengan sigma 5K ditambah 2 yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan 17. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Seperti itu. Nah, setelah ini coba soal latihannya. Ada 2 soal. Ubahlah dalam bentuk notasi sigma soal berikut. Yang pertama 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah sampai dengan UN ini bagaimana notasi sigmanya. Yang kedua 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 sampai dengan 44 ini berapa hasilnya. Untuk soal nomor 1 pakai contoh soal nomor berapa? Nomor 2. Sedangkan nomor 2 ini pakai contoh soal nomor 3. Demikian. Semoga bermanfaat. Soal latihannya silakan dikerjakan. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.